Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya harap kalian semua dengan keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Yoga Pratama, NIM 216131 dari Prodi Peradaban Islam, Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang sejarah Islam di tanah Melayu. Penyebaran Islam di Indonesia ini cukup beragam. Nah, salah satunya penyebaran Islam yang ada di tanah Melayu atau Sumatera. Nah, penyebaran Islam untuk tanah Melayu sendiri yang saya bahas ini adalah daerah Riau, salah satu daerah di Sumatera. Nah, Riau tidak terlepas dari peran kerajaan Islam, kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya sendiri sekarang berada di Provinsi Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Nah, dulu kerajaan Palembang menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk daerah Riau. Nah, dengan berbagai negara ada juga negara seperti India, Cina, Arab, dan Persia. Indonesia sebagai negara terdiri dari berbagai suku dan kaya akan budaya, masyarakat Muslim di Indonesia mempunyai tradisi yang begitu beragam. Meski adat istiadatnya menyambut bulan puasa berbeda-beda, namun semangatnya tetap sama, yaitu sebagai wujud rasa syukur akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, Islam atas datang bulan suci Ramadan tersebut ada beberapa tradisi sebagai berikut. Nah, perkembangan tradisi Islam di Riau tidak bisa dipisahkan dari peran politik dan budaya suku Melayu. Nah, karena sebagian besar suku yang meninggal di daerah Riau itu adalah suku Melayu, penduduk asli Riau. Suku Melayu memiliki tradisi maritim yang kuat dan terlibat dalam perdagangan antar pulau dan antar negara. Suku Melayu juga memiliki bahasa dan sastra yang kaya, menjadi bahasa lingkungan dan bahasa perantara di kawasan Nusantara. Karena penyebaran suku Melayu juga sangat luas hingga ke Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya, suku Melayu berada dalam hegemoni politik kerajaan tersebut. Nah, setelah kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi akibat serangan kerajaan Singosari dari Jawa Timur, suku Melayu mulai membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Nah, salah satu kerajaan yang sangat besar di Kepulauan Riau yaitu Kerajaan Siak. Sedikit flashback ke zaman awal-awal kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Siak pernah menyumbangkan 1000 gulden atau 13 triliun rupiah untuk membangun politik di Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, salah satu kerajaan Melayu berdiri pada masa itu adalah Kerajaan Melayu Darmasraya yang berpusat di Sumatera Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang menerima pengaruh Islam dan pedagang dan ulama dari Arab dan Persia. Salah satu buktinya sejarah menunjukkan hubungan dari kerajaan tersebut Melayu Darmasraya dengan Islam adalah prasasti Kedukan, bukti yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan huruf Arab. Nah, kerajaan Melayu Darmasraya kemudian menjadi cikal bakal dari kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Sumbar, Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung merupakan
kerajaan Islam pertama di Sumatera Barat yang didirikan oleh Aditya Warman pada abad ke-14 Masehi. Aditya Warman adalah seorang raja yang berasal dari keturunan Sriwijaya dan Majapahit. Ia juga merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu agama Islam. Nah, kita berikut ini ada tradisi Islam Melayu yang antara lain pertama adalah petang magang. Tradisi ini di Pekanbaru ini mempunyai arti yang sesuai dengan nama kata petang. Di sini artinya sore atau sore hari sesuai dengan waktu yang dilaksanakan sebagai itu yang dilakukan oleh sore hari, sedangkan memegang di sini maksudnya memegang sesuatu dapat diartikan sebagai tradisi itu yang menjelang Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik dan suci. Berikutnya adalah mandi Balimun Masa. Balimun Masa merupakan upacara adat khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan atau biasanya dilaksanakan sehari sebelum Ramadan atau sebelum tarawih pertama. Nah, dua itu adalah pacu jalur. Pacu jalur ini adalah lomba dayung, semacam lomba dayung. Tapi kalau di daerah Sumatera sendiri, pacu jalur itu menggunakan sampan atau perahu kecil yang diisi sekitar 22 orang dan dikayu secara bersamaan. Biasanya ini dilakukan oleh kaum lelaki di bantaran-bantaran anak sungai yang ada di sana untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, melihat perlombaan ini sebagai rasa syukur atas datangnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah tahlil jamak Hawarid Wah. Nah, warga Pulau Penyengat atau Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau punya tradisi untuk menyambut bulan puasa yaitu dengan menggelar tahlil jamak atau qadarullah. Tahlil jamak merupakan zikir dan mendoakan arwah orang tua atau sesama muslim. Nah, biasanya ini kalau orang Jawa itu ziarah kubur sebelum Ramadan untuk mengirim doa-doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, yang kelima ada tradisi Barsanji, merupakan tradisi Melayu yang bertahan hingga saat ini. Tradisi ini adalah berkembang sebagai inovasi yang ada di misalnya saja penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan Barzanji atau sholawat. Barzanji merupakan praktek tradisi Islam itu dengan tradisi Islam di masa lalu sesuai dengan komunitas atau Barzanji ini baratkan sholawatan lah, tapi dengan adat Melayu sebagai rasa syukur kepada Nabi Muhammad atas datangnya bulan suci Ramadan. Nanti sarinya adalah Indonesia ini kan beragam ya, salah satunya suku Melayu itu. Kita harus banyak belajar dari beberapa suku-suku yang ada di Indonesia untuk membandingkan agar kita tidak memudah memecah belah antar satu sama lain atau membid'ahkan satu sama lain. Orang itu harus bertoleransi dalam hidup bermasyarakat, khususnya di Indonesia ini yang beragam dari banyaknya suku dan budaya. Kita harus saling mendukung dan mentoleransi antar sesama agar kita tidak bersengketa atau bermusuhan satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.